Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ikhtara lana al-ayyam al-fadilah wa na'malu fihi a'mal as-salih na'mal fiha al-a'mal as-salihah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin imamu yaumi imamu dunya wal akhirah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Malam hari ini kita mendapatkan satu istimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan di satu malam, yaitu malam pertama di bulan Rajab, yang mana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khamsul layalin la turaddu fihinna du'a'u," kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 malam yang tidak ditolak seorang hamba ketika berdoa. Malam apa itu? Salah satunya adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Ini malam pertama setengah 1 Rajab. Nah, juga ada malam Nisfu Sya'ban, ada malam Lailatul Qadar, ada malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ini malam-malam mulia yang Allah berikan kepada kita. Dan di malam hari ini kita berdoa. InsyaAllah nanti di akhir majelis ini kita akan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya semua hajat kita, semua keinginan kita, semua apa yang kita harapkan urusan dunia akhirat Allah berikan kemudahan. Maka selayaknya seorang hamba ketika diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus menggunakan hal sebaik-baiknya. Ketika kita misalnya diberikan sepeda atau diberikan makanan oleh teman kita yang sangat mencintai kita, kita diberikan makanan, masa makanan tersebut itu kita buang, maka kita biarkan makanan itu bau sampai basi. Karena mungkin kita makan supaya kita menggunakan pemberian tersebut atau mengkonsumsi pemberian tersebut dengan baik supaya memberikan senang. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah makanan, setiap hari kita diberi makan. Buktinya apa? Sampai sekarang mati-mati ya, berarti kan makan. Kalau tak makan berarti 3 hari sudah tidak ada. Ini adalah wajib. Nah, kita kalau makan sudah diberi sama Allah, nafas sudah diberi, umur sudah diberi. Tinggal ada perbian Allah yang mulia, itu hari-hari mulia. Nah, kita ini dikasih malam-malam mulia ini apa sih hikmahnya? Hikmahnya supaya kita mendapatkan suatu ganjaran atau suatu pahala dari Allah yang sangat besar yang kita dapat di malam-malam yang lain. Makanya di sebagian malam Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal kita. Kenapa? Semalam Lailatul Qadar Allah melipat gandakan amal kita. Yang sholat tarawih di malam Lailatul Qadar sama seperti sholat tarawih sekitar 84 tahun atau 82 tahunan, sekitar itu 80 lebih. Itu kan sebuah kesempatan buat kita. Kenapa? Allah tahu umurnya umat Nabi Muhammad ini mabain hasal ummati mabain nasitin wa sabain. Allah tahu umurnya umat ini tidak ada yang panjang kayak umat terdahulu 1000 tahun, 500 tahun. Tidak ada yang seperti umat terdahulu. Kita ini paling lancar 60, 70. Lebih bonus apalagi sekarang wakil orang mati dadak sih 6. Mati masih 50, meninggal masih 40. Ya karena kena gula, ya kena stroke. Nah,
diabetes, waduh, macam-macam ya. Karena makan nggak terkontrol. Tahu umurnya sedikit, Allah berikan kita amal-amal yang di beberapa malam itu yang mendapatkan fadilah supaya bisa kita menandingi umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ada yang 500 tahun, paginya perang, malamnya ibadah, ratusan tahun. Kita ini apa? Waduh, TikToknya sengaja. Iya, lato-lato nih kemana-mana. Ya, itu kita ini banyak membuang umur. Makanya Allah kasih malam-malam ini seperti malam ini supaya kita menggunakan malam dengan sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan keutamaan yang lebih dari Allah Ta'ala, keutamaan yang plus dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh begini, kadang kita mendapatkan bonus ya, yaitu THR. Kalau THR sekarang kan transfer. Kalau zaman dulu kan kita kalau yang kerja sekitar 50 tahun yang lalu itu kan dikasih amplop, diserahkan. Kalau tidak datang, dapat enggak? Enggak dapat. THR itu, misalnya THR itu biasanya gaji double ya. Kalau dia digaji 3 juta, berarti kalau hari raya jadi 6 juta ya, 3 juta. Padahal 3 juta itu dibelikan dalam waktu berapa detik toh. Maju kamu kadang nunggu sebentar, kamu dikasih. Itu seakan-akan seperti kerja sebulan kamu. Tapi kan tertentu malamnya. Harusnya tertentu. Kan gitu toh. Padahal kalau dilihat di bulan yang lain, kamu akan mendapatkan 3 juta itu setelah kamu capek selama sebulan. Ya kan? Nah, itulah itu manusia bos bisa begitu. Allah lebih dari itu. Yang kamu lakukan malam ini belum kamu dapatkan di malam-malam yang lain. Makanya kita disuruh beristirahat oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai malam ini kita rodai dengan maksiat. Kita meriahkan dengan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Malam ini kita baca rotib, kita taklim. Itu suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Banyak Allah yang Allah mahjub oleh Allah. Tutup dari fadilah ini. Berapa banyak malam ini orang yang lalai sama Allah. Berapa banyak orang malam ini jauh dari Allah. Berapa banyak orang yang malam ini bermaksiat. Padahal malam ini malam mulia. Makanya orang kalau dapat menggunakan malam-malam seperti malam ini dengan baik, maka ketika sama dengan orang yang mau dikasih THR nongkrong di kafe. THR nongkrong di kafe. Nanti tidak dapat. Saya aja kadang-kadang kalau di pondok pesantren dapat THR selupa ngambil sampai habis Idul Fitri baru diambil. Betul. Sampai setelah Idul Fitri selama sebulan baru diambil. Iya, tidak datang. Begitu suka kita. Nah, kita main-main tidak dapat. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat beliau bersabda, kama qala Nabi SAW, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha fala'alla ahadukum tusibahu minhu nafha fala'alla ahadukum tusibahu minha nafha fala yashqa ba'daha abada. Ya Allah SWT di dalam satu tahun itu punya hari-hari dan malam-malam yang khusus ya. Yang mana di situ nanti Allah cucurkan pemberiannya tidak diberikan di hari yang lain, di waktu yang lain, atau di bulan yang lain. Ala fata'arradulaha, maka carilah. Kalau kamu dapat satu saja pemberian Allah, bukan pemberian yang banyak, satu saja, maka engkau tidak akan celaka selama-lamanya. Ini kita bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Bakrah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatul wada'. Pernah satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah pada waktu haji terakhirnya Nabi. Tapi Nabi haji sekali itu. Pertama dan terakhir Nabi haji sekali, umroh 4 kali. Qala fi khutbatihi, maka di dalam khutbahnya itu Nabi mengatakan, inna zamana qad istahdara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra. Sesungguhnya waktu atau zaman ini berputar sesuai yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai
keadaannya yang sudah diatur oleh Allah SWT ketika menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi tidak ada matahari atau bulan itu terlambat. Bulan itu muter terlambat, itu tidak ada. Bumi muter. Wah, diciptakan begitu muter. Enggak tajam, enggak tambah cepat, enggak tambah lambat. Ya. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 disebut syahrul hurum. Ya. Apa itu? Salah satu mutawaliyat, 3 beruntun. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Itu bulan-bulan mulia. Wa Rajab Mudhar, dan Rajabnya kaum Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, antara Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah dan juga Sya'ban. Kan urutannya itu kan pertama Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Kemudian apa namanya? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Awal terakhir. Rajab ini diantara Jumadil Tsani sama Sya'ban. Itu bulan mulia. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu yang khusus. Dan kenapa dibilang Ashhurul Hurum? Karena di situ tidak ada pertikaian peperangan. Jadi orang Arab suka perang. Orang Arab suka perang. Jadi kalau orang Jawa bilang ya, ayo tengkar. Orang Jawa bilang geluta. Geluta itu artinya apa? Tengkar. Ayo tengkar ya. Ayo kita di lapangan ya. Orang Jawa gitu. Orang Arab dulu bukan pakai di lapangan, tapi pedang, tombak. Jadi masalah kecil itu bisa jadi perang. Oh iya, masalah kecil itu jadi perang lah. Kalau sudah datang 4 bulan ini, ditaruh pedangnya mereka, nggak mau mereka perang. Karena apa? Menghormati. Orang Bani Israil dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi dulu sebelum Bani Israil, mereka menghormati betul. Dan mereka menjaga jangan sampai bertengkar. Karena itu memuliakan, mereka bisa memuliakan, apalagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Di antara amalan yang dianjurkan di bulan Rajab adalah puasa. Ya, puasa. Kalau besok mau puasa bagus. Kemudian yang kedua adalah istighfar, berbanyak. Itu amalan. Istighfar itu sangatlah dianjurkan di bulan Rajab. Nah, dan juga memperbanyak doa. Doa kita ini jangan sampai lemah. Umat Islam sekarang lemah di doa. Bisanya mengemis di hadapan manusia. Lebih banyak ngobrol sama manusia daripada ngobrol sama Allah. Padahal kalau kita meminta manusia itu susahnya setengah mati. Coba sekarang kamu misalnya butuh uang 1 juta, tidak ada yang kamu harapkan. Kan susah kamu kalau mau cari manusia. Nanti tok-tok tetangganya, waduh, kalau segitu saya tidak ada. Nanti telepon temennya, aduh, tidak ada, saya adanya 500. Gimana? Susah. Harus ngetok rumah dulu, harus janjian dulu, harus telepon dulu. Kalau jumlahnya besar, harus ada proposal dulu. Kadang-kadang zaman sekarang nanti minggu depan tak kasih. Sudah minggu depan tak kasih, waduh, insya Allah 2 hari lagi belum keluar ya. Dan sama manusia bertubi-tubi. Tapi kalau kamu minta sama Allah, nggak perlu janji, cukup kamu di rumah saja. Apalagi bulan Rajab ini, malam ini tidak mungkin ditolak doanya. Kesempatan kamu berdoa. Tidak ditolak, malam ini tidak ditolak. Karena kita yakin betul lah. Seandainya kita punya yakin kuat sama Allah Ta'ala, kita nada dulu. Ya, karena ada begini, datang di depan mata kita. Kalau kita yakinnya kuat, yang membuat kita kadang tidak diterima itu apa doa? Apa sih? Kadang gak yakin. Doa itu dibuat formalitas saja. Pokoknya
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kita bicara serius kalau kita meminta uang, minjem uang minta uang sama orang itu kita serius. Kita lihat kalau kita lagi butuh terus ngomong orang itu gak ada guyon. Masa kita mau nodok rumah teman kita mau pinjam uang buka langsung guyu-guyu. Ternyata lemas itu kan enggak, pasti serius. Saya bisa bicara sebentar. Serius kita. Pandangan kita serius, hati kita serius, pikiran serius. Bahkan ketika ngomong ada yang telepon di reject. Nah, iya. Karena kalau urusan uang penting, apalagi jumlahnya tambah banyak tambah serius. Ya, makanya di HP itu ada sedang rapat ya. Kamu buka SMS sedang rapat. Rapat biasanya kan urusan penting. Ya, banyak urusan uang. Rapat-rapat itu biasanya miliaran. Itu tidak akan diganggu. Nah iya, HP dimatiin, sedang rapat. Serius kan? Padahal berbicara dengan sesama manusia. Berbicara sama orang nggak serius. Ya mana mau datang? Bicara manusia tidak serius. Kita kalau kita nggak bisa bahasa Indonesia. Tinggal kita kalau kita minta sama Allah tinggal ke rumah ambil air wudhu sadar cukup. Minta betul-betul yang sungguh-sungguh. Kita ini umat Islam sekarang dalam keadaan lemah. Doanya itu lemah. Padahal seharusnya doa itu di tingkat nomor 1. Kalau kamu minta hajat sama manusia, kamu akan diperbudak sama Allah. Artinya gini, kalau kamu minta sama hamba ya minta terus. Sampai mana? Makanya kalau kita bergantung sama manusia mesti sorong, mesti susah. Tapi kalau kamu bergantung sama Allah Ta'ala, itu datang sendiri rezeki. Rezeki datang sendiri, tidak kemana-mana. Atau tidak datang sendiri, urusanmu mudah. Karena ini di dalam hatimu. Harapannya Allah. Kenapa kita kadang-kadang tidak diberi hajatnya oleh Allah? Karena kita masih bergantung kepada manusia, bergantung dengan materi, bergantung dengan harta kita. Kita lebih tenang kalau uang di ATM kita lebih banyak daripada janji Allah yang di Al-Quran. Betul. Umat sekarang lebih tenang kalau rekeningnya banyak, hidup tenang, tenang sekali. Makanya sholat dianggap biasa, ya, malam rojab dianggap biasa, Ramadan puasa dianggap biasa. Tidak penting. Yang mana saya punya jaganan. Ini kita. Tapi kalau kita itu merasa tenang kalau kita punya Allah, itu seluruh dibunuh. Mau apa? Mudah. Mau kemana-mana? Mudah. Mau urusan apa? Mudah. Karena kita bergantung yang Maha Kuasa. Dan itu perbedaannya orang maksudin orang-orang ahli dunia dengan orang ahli akhirat. Tapi kadang-kadang sama punya rumah besarnya. Padahal kadang-kadang sama punya alpatnya. Ya. Sama punya alpat. Itu bedanya apa? Yang dia merasa tenang ketika punya Allah, dan itu orang akhirat. Orang dunia merasa tenang ketika dunia itu simpanannya banyak. Dan setelah kita memilih ahli dunia atau ahli akhirat, wallahu ta'ala alam bis.